Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar ya? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, belajar dari rumah kali ini masih tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bu Guru mengumumkan kabar gembira, kelas 2 SD akan pergi berwisata. Beni dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan seorang saat sedang berwisata? Ayo mengamati. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar berikut? Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu, jawab Beni. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu, jawab semua siswa. Bu, saya ingin bermain layang-layang, tanya Beni. Boleh, Beni. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Tanya Ibu Guru kepada anak-anak. Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu, jawab Dayu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu, jawab Mei. Balon dan layang-layang, Bu, jawab Udin. Pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah mendengarkan dialog yang dibacakan oleh Ibu Guru, coba jawab pertanyaan berikut 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Perasaan siswa ketika sampai di pantai adalah sangat senang. 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang ingin bermain layang-layang adalah Beni. 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Yang ingin dilakukan Lani adalah menulis di pasir. 4. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa adalah benda apa saja yang ada di pantai. 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Benda yang ada di pantai adalah kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, layang-layang, pasir, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu layang-layang. Potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi,
layang-layang yang diberikan kepada Benny adalah jumlahnya adalah 6. Satu bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Perhatikan contoh soal berikut. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi, layang-layang yang diperoleh Benny adalah 5 layang-layang. Soal selanjutnya. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Jawab, 7 dibagi 1 adalah 7. Jadi, benang yang diperoleh Benny adalah 7 gulung benang. Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Jadi, layang-layang yang kami dapatkan masing-masing adalah Siti 1, Lani 1, Mei 1, Udin 1, Edo 1, dan Dayu 1. Jadi masing-masing dapat 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Kita lihat soal selanjutnya ya. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jawab, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung benang. Soal selanjutnya. Ayah Benny memiliki 2 buah pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh oleh kakak sepupu Benny? Jawab, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi, pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny adalah 1 pelampung. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai yang sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi banyaknya bingkai pada setiap orang adalah 8. Soal selanjutnya, sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Jawabnya adalah 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi banyaknya layang-layang yang diangkut setiap orang adalah 6 layang-layang. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apakah kamu masih ingat, Benny? Pasti di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Kesimpulan, bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam bebas. Contoh, biji-bijian, kerang, daun-daunan, dan ranting. Pembelajaran 2. Anak-anak, kemarin kita sudah melihat cerita tentang Benny dan teman-teman yang pergi berwisata ke pantai. Pada kegiatan ini, kita akan melanjutkan cerita tentang Benny dan teman-teman yang bermain di pantai dan mempelajari tentang aturan ketika berada di pantai. Istana Pasir. Istana Pasir adalah
bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Kedua, tetes istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir, pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Lihatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? 2. Ada berapa jenis istana pasir? 3. Di mana biasanya istana pasir dibuat? 4. Bagaimana cara membuat tetes istana pasir? 5. Siapa yang membuat bangunan istana pasir? Apa bahan utama membuat istana pasir? Pasir dan air. Di mana istana pasir dibuat? Di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak. Apa bentuk istana pasir khas? Menara. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan ke pasir basah lainnya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya, nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Alat dan bahan. Kita lihat hasil pengamatannya. Yang pertama, nama benda adalah ember. Ciri-cirinya berwujud padat, terbuat dari plastik atau besi, bentuknya tetap. 2. Nama bendanya adalah sekop. Ciri-cirinya adalah terbuat dari besi atau kayu, bentuknya tetap, berwujud padat. 3. Pasir. Cirinya adalah berwujud padat, bentuknya tetap, bahan untuk membuat istana pasir. Itu adalah hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri masing-masing. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan mana yang termasuk ke dalam benda tidak tetap. Yang termasuk ke dalam benda tetap adalah kerang, pasir, dan cetakan mainan pasir. Selanjutnya, yang termasuk benda tidak tetap adalah air dalam botol dan minyak dalam botol. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Benny, tetapi itu bukan sampah kami, jawab Lani dan Dayu. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Apa aturan ketika berada di pantai? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang tua. 3. Tidak merusak fasilitas yang tersedia. Beberapa aturan di rumah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga barang-barang agar tidak rusak. 3. Waktu ketika bermain. 4. Menjaga kebersihan rumah. Itu adalah beberapa aturan di rumah. Sekarang ayo berkreasi. Mari kita buat bingkai foto dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nanti kalian siapkan alat dan bahannya ya, seperti yang ada di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, kalian pilih bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat bingkai foto.
Gunakan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Soal latihan pembelajaran 1. Beni menemukan satu ranting kayu. Beni membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? 2 dan 3. Sebutkan 3 alat dan bahan untuk membuat figura dari kerang. Pembelajaran 2. Di sini ada 3 soal. Kalian tuliskan pada buku tulis kalian nanti ya. Nah, untuk yang soal nomor 3, kalian buat figura dari kulit telur ya. Kalian buat kolase fotonya dengan tahapan-tahapan cara membuatnya. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita. Kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dalam video ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.